selamat datang kembali di channelku Prigel Supel, Prigel SUPL. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian kenapa kok yang pertama itu kaosku yang kemarin, kaos openingku sama yang di podcast sama Amel ya ala-ala podcast kemarin itu loh. Nah, itu kok beda. Terus yang kedua kemarin itu di belakang nggak ada lampu, tapi di openingnya itu ada lampu sama ada mic-nya. Terus di sekarang itu juga kayak gitu. Jadi di openingnya itu ada lampu sama mic, tapi di podcast yang hari ini, waduh podcast aja, ya ala-ala kayak gitu kan. Nah itu nggak ada lampu sama mic-nya soalnya kemarin itu yang video sama Amel terus sama yang temanku yang sekarang itu diambilnya tanggal 11 sama 16 Januari 2021. Tapi openingku yang hari ini sama yang kemarin di video kemarin itu diambilnya itu tanggal 22 Januari 2021. Nah, kayak gitu alasannya sih itu. Ya sebetulnya buat kalian nggak ada nilai tambahnya sih, tapi daripada kalian bertanya-tanya kan, mungkin aja. Jadi aku kasih tahu aja, oke? Nah, kayak yang aku tadi bilang, di video kali ini juga aku tuh nggak sendirian, aku sama temanku. Nah, kalian penasaran kan siapa temanku ini? Untuk itu nggak usah kemana-mana dan jangan kemana-mana, tonton terus saja videoku ini sampai selesai, oke? Kalau kalian penasaran, dah langsung aja yuk. Oke Lur, kenal ini temanku Marifa Angelica. Dia itu temanku waktu SMA dan dia itu memiliki cerita yang mantap kali Lur. Kan keren banget nih. Penasaran kan? Tonton terus video ini sampai selesai karena ya nanti bakal banyak motivasi-motivasi dari Marifa. Yoi nggak Mar? Ilin. Pokoknya tetap stay tune di channelnya Lina Bercerita. Oke. Nah gimana Mar? Kabarmu Mar? Baik Lin, baik banget, puji Tuhan. Gimana kabar kamu? Oh ya, sehat walafiat. Lagi sibuk apa nih Mar? Mesti sibuk banget lah, sibuk rapat, ngurus event-event. Iya kan? Sibuk banget kan? Sebelum kesini aja dia rapat dulu, ada wawancara. Rapat banget, rapat. Ya gimana ya kegiatan organisasi kayak gini. Banyak organisasi jadi ya perlu tanggung jawabnya perlu dikerahkan begitu. Okay. Kamu kan juga. Terus gimana Mar? Ya, jadi mahasiswa yang kuliah di jurusan pilihan Tuhan. Oke. Pasti keren. Rasanya mantap. Mantap. Ya, kalau mantap. Kalau dibilang rasanya gimana ya? Ya kayak mahasiswa pada umumnya mengalami kesulitan-kesulitan sendiri kan, tiap jurusan kan punya kesulitan sendiri, apalagi ini di akuntansi ya. Kau tahu akuntansi sendiri bagaimana ribetnya akuntansi dalam belajar. Emang menurut kamu nggak sulit? Ya ada sulitnya, ada enggaknya, ada senengnya, ada dukanya juga. Ya pokoknya tetap jalani aja. Aku merasa bersyukur sudah ada di sini. Oke, gitu, emang Lina. Suka dukanya apa sih? Suka duka. Gimana ya jelasinnya ya? Ya kalau di akuntansi sendiri sukanya pertama itu pasti punya temen ya, punya teman banyak. Itu jadi pengalaman sendiri, bisa kenal teman banyak. Terus belajar ilmu baru karena kamu tahu sendiri aku belum pernah belajar akuntansi waktu SMA juga. Belum pernah belajar akuntansi, terus dapatnya ya sama bro, kita di akuntansi kan. Terus dapat ilmu baru juga. Nah di ilmu barunya itu aku kadang tuh sulit menyesuaikan diri dalam belajar. Dulu itu waktu SMA kalau belajar menghitung nggak pakai kalkulator, sekarang diharuskan pakai kalkulator. Kadang pas awal-awal pakai kalkulator tuh kikuk banget. Harus belajar cepet tapi pakai kalkulator awal tuh kikuk. Mau dipikir pakai otak langsung
malah kelamaan, tapi kalau pakai kalkulator malah bingung juga. Aneh ya kayaknya dukanya. Udah lanjut aja. Nggak penting. Jadi sebetulnya enak mana sih, Mat? Akuntansi apa? Tapi hitungan gimana ya? Ya 50% lah. Kan juga ada baiknya ada enggaknya. Kamu kan juga tahu, Lin. Kamu tanya aku. Kamu kan juga ngerasain. Terus nih ya, kan kuliah ya apa ya? Kan juga ada impian jurusan gitu loh, Mat. Impian jurusan kan. Terus sekarang kamu belum bisa. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa kuliah di jurusan yang kamu impikan. Itu gimana tuh rasanya tuh kamu menyikapi hal ini? Kamu tahu sih aku punya impian jurusan. Loh, iya sih. Kan kita temenan. Tahu dari mana? Brother. Kok brother sister? Kita kan iya. sister. Iya, semua orang kan punya mimpi kan. Tiap-tiap orang tuh punya mimpi habis SMA mau kemana. Apalagi setelah lulus SMA itu adalah saat-saat terpenting buat kita untuk melangkah ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Memilih jurusan untuk, oh ini loh pekerjaan yang akan aku tuju, impian yang akan aku tuju. Nah di situ kan hal yang sangat penting setelah kita lulus SMA. Waktu itu, ini boleh disebutin nih? Iya, boleh. Okay. Waktumu. Aku pernah bermimpi ingin masuk ke BMKG. Nah, cita-citaku itu menjadi weather forecaster, yaitu menjadi peramal cuaca, masuk ke dalam BMKG. Nah, itu adalah impianku bisa jadi salah satu member kerja di BMKG. Mesti banyak orang yang bilang, ih kok BMKG sih, aneh nggak sih masuk BMKG? Soalnya entah kenapa aku kepengen gitu masuk di BMKG. Nah, kenapa nggak jadi peramal kehidupan orang aja? Apa? Aku nggak belajar kartu tarot. Nggak belajar ilmu-ilmu seperti itu. Ya, jadi gitu aja, Lin. Gimana? Apa mau dilanjutkan? Ya, dilanjutin. Pokoknya intinya aku pernah mau masuk BMKG. Nah, waktu itu pernah nyoba nih untuk ikut. Nah, setelah lulus SMA, sebelum dia masih SMA waktu itu daftar di BMKG, itu masuk ke sekolah kedinasan, aku masuk ke situ, daftar, tes dan lain-lain, dan akhirnya aku terhenti di tes keberapa ya, aku lupa. Di tes keberapa ya? Pokoknya tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris, dan yang lain tuh udah lulus untuk ujian psikotes, untuk yang lain-lain itu udah lulus, terus di bahasa Inggrisnya tuh cuman kurang 2 poin batas kelulusan. Sebelum aku bisa lanjut ke tes selanjutnya, tinggal dikit lagi ya? 2 poin. Itu berarti kalau kamu lulus di bahasa Inggris sampai sekarang. Iya, udah bisa lanjut tes kesehatan sama udah langsung masuk. Wow. Ya itu, tinggal itu. Wow. Ya, you know lah. Aku kayak di sini tuh masih gimana ya rasanya ya kayak gitu. Dan bagi yang ikut tes kedinasan pasti tahu lah kalau pengumuman tes kedinasan itu mepet banget. Tes kedinasan itu mepet di bulan-bulan apa ya? Juni, Juli, Agustus. Mepet-mepet di situ. Jadinya waktu itu aku udah nggak ada ini lagi. Itu tuh bener-bener satu-satu pilihan aku udah mantep banget masuk situ, udah yakin banget, dan salah aku juga sih nggak ada backingan cadangan mau masuk mana, soalnya terlalu yakin guys, terlalu yakin itu nggak boleh ya, harus tetap ada backingan. Kayak terlalu yakin itu
bagus sih, tapi itu bakalan bunuhmu kalau kamu salah. Akhirnya karena hal itu terlalu mepet masuk kuliah, aku nggak dapat universitas. Soalnya ya gimana ya, udah mepet banget gitu loh di Agustus. Mepet banget. Dan akhirnya aku menjadi lulusan gap year. Lulusan apa? Akhirnya nggak kuliah pada tahun itu. Lulusan gap year. Gap year, Lin. Nah, tapi kan dari aku lulus. Tapi kan dari kejadian itu, ya, terus kamu sekarang dari kejadian itu kamu sekarang bisa kuliah walaupun nggak di jurusan yang kamu mau, tapi kan ternyata Tuhan itu bisa apa ya, punya rencananya jauh lebih dari yang kamu tahu kan. Sekarang aja kamu bisa menjabat jadi wakil ketua, ya. Malu dia, orang terpenting di kampus gitu. Iya kan? Pernah kebayang nggak sih? Enggak. Delay deh kayak Pernah kebayang? Memang delay dari tadi. Lanjut, nggak apa-apa. Oke. Pernah kebayang nggak sih kalau seandainya waktu itu kamu itu keterima di BMKG nih, terus kamu itu bakal enggak dapetin apa yang kamu dapetin yang sekarang ini loh. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Dan kamu tetap menyesal atau malah bersyukur? Gini, Lin, ada hal yang belum aku ceritain setelah aku nggak masuk ke BMKG itu kan, akan ikut kursus bahasa Inggris. Nah, di tahun berikutnya, tahun 2019, aku itu ikut tes lagi, tapi bukan di di tes kedinasan BMKG, tapi di meteorologi di salah satu universitas di Yogyakarta. Aku ikut SBMPTN waktu itu, tapi juga tetap nggak keterima. Tetap nggak keterima juga, dan udah putus asa banget kan, ada teman kita yang menyarankan, ya udah yuk masuk sini aja gitu. Aku kan udah 2 kali tes, udah kayak nggak ada semangat. Kamu kayak gimana ya, aku waktu itu tuh udah kayak, kamu nggak berguna banget sih, Mar, kayak gitu aja nggak masuk gitu. Impian sing mbok cita-citakan dari dulu, udah 2 kali nyoba nggak masuk, kamu itu apa sih? Salahnya aku waktu dulu itu aku mengutuk diri sendiri. Aku mau nyalain Tuhan nggak bisa, aku nggak bisa. Akhirnya cuma bisa nyalain diri sendiri. Stres banget, seminggu nangis. Nggak tahu mau masuk mana. Soalnya nggak kepikiran jurusan lainnya gitu kan. Terus akhirnya yaudah aku ikut temanku, aku ke kampus, aku ambil form pendaftaran. Di situ kayak yakin nggak yakin, apa sih, aku nggak ada jurusan yang ingin aku masuki gitu loh, nggak ada yang jurusan yang ingin aku minat gitu. Tapi yaudahlah, centang aja gitu. Aku centang akuntansi, Lin. aku centang akuntansi, urus pendaftaran dan lain-lain sampai pada hari tes. Aku kan ikut jalur mandiri kan, karena udah mepet-mepet. Aku ikut tes jalur mandiri. Paginya itu pas aku tes jalur mandiri, aku tuh terlambat, Lin. Bayangin, aku naik TJ di Jogja, aku terlambat masuk. Kayak udah pasrah, ya ampun, aku masih bisa nggak ya? Itu tuh jam 7:30 mulai, aku jam 8 baru nyampe. Sumpah. Jam 8 baru nyampe, aku kayak nggak tahu lagi masih bisa masuk atau enggak. Tapi pas aku masuk itu, puji Tuhannya baru dimulai berapa menit gitu loh, jadi nggak ketinggalan jauh. Di pikiranku tuh udah kayak kacau banget loh, masa tes terakhir aja aku udah nggak bisa. Aku tetap kerjain dan lain-lain sampai selesai semuanya. Setelah pengumuman aku masuk, dan waktu itu perasaanku cuman, aku masuk gitu. Aku masuk. Soalnya kayak aneh gitu loh, waktu 2 tahun belakangan
Ya kan, 2 kali Iya. aku nyoba tes yang benar-benar aku minatin, tapi nggak dapet. Aku minatin nggak dapet, tapi pas yang ini aku ngerjain asal-asalan, cepet asal selesai, Masuk. malah lulus. Nilainya lumayan. Aku nggak tahu ya sampai wow kok kayak gini. Ya akhirnya aku masuk situ. Ya bener sih, Lin, bener yang kamu bilang tadi, ini jurusan pilihan Tuhan. Karena kalau aku mau flashback nih, diingat-ingat lagi, flashback, diingat-ingat lagi, aku baru sadar. Waktu SMP, aku tuh pernah kan sering kan ditanyain cita-citanya apa, mau masuk jurusan apa dan lain-lain. Pilihan pertama itu aku akuntansi, kedua BMKG. Nah, waktu SMA, iya, berarti Tuhan itu mengabulkan. Tunggu sebentar. Oke. Iya, aku waktu SMA aku mikir, akuntansi kok udah banyak loh. Sekelas itu kan akuntansi semua kan. Banyak banget kan yang milih akuntansi. Kamu ada yang lain. Bener. Aku mikir, gila yang akuntansi banyak banget. Terus kayak ya udahlah, ngapain, udah banyak gini, nanti peluang kerjanya juga sedikit. Akhirnya yaudah aku putar pilihan jurusan 1 dan 2 itu menjadi yang BMKG yang pertama gitu. Nah, akhirnya pas dapat yang akuntansi itu kemarin langsung teringat flashback. Kenapa aku dapetnya akuntansi duluan gitu? Kayak maksudnya apa Tuhan? Aku sampai ini bener atau enggak gitu? Ya mungkin mau diberikan step by step dulu belajarnya dari yang akuntansi dulu, mungkin beri kesempatan lagi untuk masuk ke yang gitu, Lina. Benar. Kalau tadi ikut pertanyaan kamu, nyesal nggak sih? Nggak. Aku nggak nyesal. Soalnya di akuntansi ini aku nggak. Aku dapat teman banyak. Kalau aku nggak masuk sini, aku nggak bisa dapat pengalaman yang sehebat ini kan. Tiba-tiba dipercayakan masuk organisasi dari tahun pertama, terus berproses bareng teman-teman, dapat ilmu juga. Ya belajar kehidupan, dapatkan pengalaman, dapat relasi juga dari banyak orang. Gitu sih, mungkin belum diberikan kesempatan untuk ke BMKG. Mungkin aku masih kepengen kalau aku udah lulus akuntansi. Tuh. Kalau ada kesempatan tetap mau pengen lagi. Mau. Tapi nggak tahu ya, kalau di tes kedinasan sendiri kan udah ada limitnya umur 23 tahun. Tapi mungkin besok ada jalan lah, kita kan nggak tahu jalannya kayak gimana. Ya, secara manusia aku hancur ya. Oh iya sih. Secara manusia aku hancur ya. Kayak nggak ada alasan untuk hidup gitu. Seminggu nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu ini besok mau ngapain, aku harus gimana gitu.